Selamat bertemu kembali. Membahas buku Katekisasi Masa Kini, kita masuk pelajaran yang kelima tentang Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Mari kita belajar. Dari manakah kita dapat belajar tentang Allah sehingga kita dapat mengenal Dia dengan benar? Ada orang dengan otaknya sendiri mencoba mengadakan suatu bayangan tentang keberadaan Allah. Ada pula orang yang mencari Allah di dalam dirinya sendiri. Apakah dengan demikian mereka mengenal Allah? Bukankah mereka menciptakan Allah menurut gambar mereka sendiri? Apakah Allah adalah hasil rekayasa pikiran dan bayangan manusia? Bukankah Allah lain dari manusia? Apakah daya pikir kita sanggup mengenal Allah? Tidak, sama sekali tidak sanggup. Kalau kita hendak mengenal Allah, maka satu-satunya jalan ialah Dia, Allah sendiri, harus menyatakan dirinya kepada kita. Tanpa pernyataan Allah tidak ada dan tidak akan ada seorang pun yang dapat mengenal Allah. Dan memang Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia mengenal, mengasihi, dan menyembah Dia. Yang pertama, pernyataan umum. Yang pertama, Allah sebagai pencipta menyatakan dirinya dalam ciptaannya. Manusia tidak dapat memandang alam semesta tanpa merasakan adanya suatu kuasa yang tinggi dan maha luar biasa. Mazmur 19 ayat 2-7. Manusia menyadari bahwa kekuasaan yang maha luar biasa itulah yang menciptakan segala sesuatu. Manusia dapat mengerti bahwa kekuasaan itu telah ada sebelum dunia diciptakan. Ciptaan itulah yang menyadarkan manusia akan adanya Allah. Tapi pengetahuan manusia tentang Allah sangat terbatas. Semesta alam ciptaannya mengundang kita untuk mengenal Allah. Tidak banyak manusia tidak mengindahkannya. Roma 1:19-21. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya melalui suara hati nurani manusia. Dalam hati manusia ada ketidakpuasan akan pengetahuan yang dibatasi oleh dunia yang kelihatan ini. Manusia rindu untuk mengenal sesuatu yang di luar dirinya. Ia ingin mengenal kekuasaan yang lain. Khotbah 3:11. Pada manusia ada juga hati nurani yang dapat menyadarkan yang baik dan yang buruk. Roma 1:23, Roma 2:14, dan ayat 15. Ia sadar bahwa ada suatu harkat yang harus dicapai. Dan ia sering disadarkan betapa ia sendiri tidak mencapai harkat itu. Tapi suara hati itu dapat dibungkamkan oleh manusia. Ia puas dengan menyembah sesuatu yang bukan Allah. Ia menyetujui cara hidup yang tidak mencapai harkat tuntutan hati nurani. Roma 1 ayat 21-25. Pernyataan khusus. 1. Allah menyatakan dirinya melalui perbuatannya dalam sejarah, khususnya dalam sejarah bangsa Israel, seperti tertulis di dalam Perjanjian Lama. Allah dalam hak daulatnya memilih satu orang, yakni Abraham, untuk menyatakan perbuatan kasih dan pemeliharaannya melalui hidup Abraham dalam sejarah keturunannya. Allah memanggil Abraham di Ur Kasdim dan memimpin Abraham sampai ke negeri yang dijanjikannya, yaitu tanah Kanaan. Kemudian cucu Abraham, yakni Yakub, dibawa Allah ke Mesir, di mana keluarganya bertambah besar dan menjadi satu bangsa, yaitu Israel yang kemudian diperbudak oleh Mesir. Sesudah 430 tahun, Allah melepaskan bangsa itu dari perbudakan di Mesir. Dengan demikian Allah menyatakan dirinya sebagai Allah penebus. Dia memimpin mereka selama 40 tahun dalam perjalanan 40 tahun. Dan akhirnya ia memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas bangsa-bangsa penduduk Kanaan. Allah tetap bekerja dalam hidup bangsa Israel dengan memberkati mereka, tapi juga mendidik dan mengajarkan mereka dengan menjatuhkan hukuman bagi mereka apabila bangsa itu sesat dan dari jalan yang benar. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang maha pengasih, tapi juga sebagai Allah hakim yang adil, Tuhan yang kudus. Kedua, Allah menyatakan dirinya dengan firman-Nya. Allah tidak hanya bekerja dalam hidup bangsa Israel, Ia juga berfirman kepada mereka. Allah yang melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir adalah Allah yang berfirman di Gunung Sinai. Di situ bangsa Israel mendengar suara Allah. Keluaran 20 ayat 22, Ulangan 5, 4-5, ayat 22 sampai dengan ke-27. Dengan berbagai macam cara Allah berbicara. Ibrani 1 ayat 1. Khususnya Allah berfirman melalui nabi-nabi. Seringkali nabi mengucapkan demikianlah firman Tuhan. Nabi-nabi itu sadar bahwa mereka diutus Allah untuk berbicara atas nama Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 21. Allah memakai kata-kata manusia untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Ketiga, Allah menyatakan dirinya dalam kedatangannya sebagai manusia, Yesus Kristus.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah menyatakan dirinya, Yohanes 1 ayat 18. Barang siapa telah melihat Yesus, ia akan melihat Allah, Yohanes 14 ayat 9. Dengan kedatangan Yesus, maka penyataan Allah menjadi lengkap sempurna. Segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Sesudah kedatangan Yesus Kristus, tidak ada dan tidak perlu lagi pernyataan Allah yang baru. Ibrani 1 ayat 2-4. Siapakah Allah selanjutnya? Dalam perjanjian lama, Allah menyatakan harkat dirinya sebagai Allah yang Maha Esa. Ia mendidik bangsa Israel untuk percaya hanya kepada satu Allah, yakni Allah sendiri. Inilah yang sangat membedakan bangsa Israel dari semua bangsa lainnya yang menyembah berbagai macam Allah dan ilah. Dalam perjanjian lama, keesaan Allah jelas ditekankan. Ulangan 6 ayat keempat, Keluaran 20 ayat yang ketiga. Dalam perjanjian baru dinyatakan bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Sepanjang perjanjian lama, Allah yang Esa itu sering ditampilkan dalam tanda nyata diri sebagai Allah Bapa. Tapi sebenarnya Allah perjanjian lama adalah Allah Tritunggal. Nah, manusia tidak pernah melihat Allah dalam wujud dan keadaannya yang sebenarnya. Keluaran 33:20, Yohanes 1:18, 1 Yohanes 3 ayat kedua. Khususnya Allah Bapa tidak terlihat oleh mata manusia karena ia diam dalam terang dan yang tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Banyak hal mengenai Allah dinyatakan dalam Alkitab. Carilah ayat-ayat yang berikut dalam catatan yang dinyatakan ayat-ayat tentang Allah. Silakan membaca di halaman 41. Di sana ada ayat-ayat yang harus dibaca oleh jemaat sekalian. Allah menyatakan diri sebagai Bapa. Ia menyatakan diri sebagai Bapa kepada kita karena dialah yang menciptakan kita. Lihat Yesaya 64 ayat 8, Maliaki 2:10, Kisah Rasul 17 ayat 24-29. Kedua, ia menyatakan diri sebagai Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat silakan Markus 1:11, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 16 ayat 28 dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan sebutan Allah adalah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus? Maksudnya adalah sebelum dunia dijadikan pada mulanya, Allah Anak ada dan bersama-sama dengan Allah Bapa. Yohanes 1 ayat 1-2, ayat 14 dan ayat 18. Allah Bapa dan Allah Anak punya hakikat yang sama, setara dengan Allah Anak. Adalah citra dan gambar wujud Allah Bapa. Ibrani 1 ayat 2-4, Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ke-20. Bahwa anak tidak diciptakan, ia bukan makhluk ciptaan, tetapi adalah anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18. Ia lain dan berbeda dari semua malaikat dan makhluk surgawi lainnya. Ibrani 1 ayat 5-14. Hubungan Allah Anak dan Allah Bapa adalah seperti hubungan anak manusia dengan ayahnya. Hal ini khususnya menjadi nyata ketika Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 5 ayat 10, Yohanes 5:17-23 dan seterusnya. Sekali-kali tidak berarti bahwa Allah berhubungan dengan seorang perempuan sehingga anak mereka dilahirkan. Sekali-kali juga tidak berarti bahwa Yesus menjadi anak Allah ketika ia dilahirkan oleh darah Maria, atau bahwa ia diangkat menjadi anak Allah pada waktu ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Sekali-kali juga tidak berarti bahwa sudah ada Bapa sebelum ada anak. Ketiga, Allah menjadi Bapa bagi semua orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12, ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Roma 8:15 sampai dengan ke-17. Perjanjian baru tegas menyatakan bahwa yang disebut anak-anak Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus. Yohanes 8 ayat 42-44, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Yang keempat, sikap Allah kepada anak-anaknya. Kita adalah seperti sikap seorang ayah kepada anaknya. Justru jawaban kita harus mencerminkan jawaban anak kepada ayah yang kekasih dalam perkataan dan terlebih dalam tindakan perbuatan. Maliaki 1 ayat 6, Matius 6 ayat 6, pasal 7 ayat 11, Ibrani 12 ayat 7, Yakobus 1 ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 17. Demikianlah pelajaran kelima dari buku Katekisasi Masa Kini tentang Allah menyatakan dirinya kepada manusia, halaman 38 sampai ke 43. Selamat bertemu dalam pelajaran selanjutnya.